Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa lil kiram subhanallah. Anallahu ta'ala ila futuhal arifin wa iqamuddin wa yarzuquna al-fahma wal manawiyah. Semua sunnah ibu Tabligh binti wa fakiran. Semua ila arwahi amwatina wa amwatikum wa amwat muslimin. Anna Allah yaghfiru wa yarhamhum wa yasnu al-jannah bi jahi sayyidil bariyah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun wal mukarramun, para guru kita, Ibu Yusus, orang tua kita, guru kita, Bapak Ustaz Subhari, Ibu Ustaz Islam, Ustaz Landi, Mata'ala wa mutul hayatihim. Semoga guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan dan Allah Ta'ala, panjang umur, keberkahan, kemudahan dalam setiap urusan beliau, amin ya rabbal alamin. Dan yang terhormat kepada aparatur pemerintah, yaitu Bapak RW Kiman, Bapak RT Itra, Bapak RT yang lainnya, Masya Allah. Dan juga kepada orang tua kita, Bapak Haji Naca dan Sahibul Bait, yaitu keluarga daripada yang terhormat Bapak Sinang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keridhaan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Memberikan pahala atas apa yang kita lakukan saat ini, amin ya rabbal alamin. Dan terhormat kepada Ustaz Ning, Sahibul Bait, dan juga para hadirin sekalian rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi mana dua lagi? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fi darain ila qawlihi wa 'alaika bil muhafazati 'ala adabi sunnati zahiran wa batinan wa 'adatan wa ibadatan takmulu lakal mutaba'atu wa yatimmu lakal iktida'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Rasulur rahmah wa nabiyyul huda. Disebutkan pasal menjelaskan tentang menjaga daripada perkara-perkara sunnah. Disebutkan wa 'alaika bil muhafazati 'ala adabi sunnah, dan hendaklah engkau senantiasa menjaga daripada adab-adab sunnah, baik secara zahir maupun batin. Zahir itu yang tampak oleh mata, batin itu urusannya hati. Nah, kita dianjurkan untuk menjaga adab terhadap sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, zahir maupun batin. Wa adatan wa ibadatan, bukan hanya sunnah tetapi adat kebiasaan daripada baginda Nabi SAW. Wa ibadatan, dan juga mengambil contoh ibadah daripada Nabi Muhammad SAW. Takmulu lakal mutaba'ah, maka kalau kita sudah mengikuti sunnah, menjaga sunnah, adat dan ibadah, maka akan sempurnalah rasa iktidah kita, rasa mengikutnya kita kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulur Rahmah, yang mana beliau adalah Rasul yang membawa rahmat kasih sayang kepada umatnya, wa Nabiyul Huda, dan menjadi Nabi yang membawa petunjuk. Wa in sarraka an takuna minas siddiqin, dan bila mana engkau ingin termasuk dalam kategori orang yang betul-betul siddiq. Siddiq itu artinya yang benar-benar menjaga perintah Allah, baik zahir maupun batin. Jadi jujur
keadaannya itu jujur, baik dia sedang sendiri atau sedang beramai-ramai. Jadi taatnya itu, taatnya mau ada orang atau tidak ada orang sama. Itu taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu siddiqin. Nah, ini berat. Kalau orang kan bisa soleh kalau di hadapan orang banyak. Tapi kalau sendirian belum tentu. Maka siddiq itu bukan sodik. Kalau sodik jujur biasa. Tapi kalau siddiq benar-benar jujur di atasnya. Nah, ini bukan cuma di hadapan umum, di hadapan manusia, tapi ketika dia sendirian, dia jujur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala tadkhul fi syai'in minal adat. Bila mana engkau ingin menjadi orang yang siddiq, maka janganlah engkau masuk kepada sesuatu apapun dalam kategori adat. Apa itu adat? Adat itu perkara yang kita lakukan tapi tidak mengandung pahala, namanya adat. Seperti makan, minum, tidur, itu adat. Ntar urusannya dengan makan dia meninggalkan ibadah atau tidur meninggalkan ibadah, itu beda urusannya. Ini secara umum. Jadi pengertian adat itu kebiasaan kita, ya kebiasaan sehari-hari kita seperti makan, minum dan tidur dan sebagainya. Fadlan an ibadah, terlebih lagi dalam masalah ibadah. Hatta tabahas wa tanzura hal dakhala bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw ahadun minas sahabati la imma. Kalau engkau ingin menjadi orang yang jujur, ya jujur terhadap Allah, maka janganlah melakukan sesuatu apapun dalam masalah adat, terlebih dalam masalah ibadah, sehingga engkau mencari dan melihat apakah Rasul SAW melakukan itu atau tidak. Atau salah seorang sahabat melakukan hal tersebut atau tidak. Ini anjuran, arahan dari Imam Haddad. Bila mana kita mau ibadah, ya lihat dulu contohnya, apakah ini dilakukan oleh Rasulullah SAW atau tidak. Nah, kita banyak ya diberikan ilmu oleh guru-guru kita tentang sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, yang diantaranya yang paling banyak orang lupa masalah siwak itu. Atau kita alhamdulillah tanpa disadari kita tadi mengamalkan satu sunnah Nabi SAW, yaitu memakai minyak wangi. Nah, itu namanya sunnah. Nah, ini jangan sampai timbul dalam diri kita perkataan itu cuma sunnah, itu kan sunnah, enggak, kalau ditinggalin tidak dosa. Jangan seperti itu. Lihat siapa yang mengerjakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Siapa itu Rasulullah SAW? Adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang kalau ingin dicintai oleh Allah, maka hendaklah dia memperbanyak amalan sunnah. Dan kedekatan kita dengan beliau bergantung iktidanya kita, rasa mengikuti dengan Nabi Muhammad SAW. Jangan sesekali meremehkan sunnah. Berusahalah untuk senantiasa melazimkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi banyak nih orang ngerti masalah sunnah tapi dia meninggalkan. Apa itu? Karena satu, tidak ada taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang kedua malas. Ini kalau malas ini kategorinya tahawun, meremehkan. Ini ulama ikhtilaf apakah dia kategorinya murtad atau tidak kalau orang meremehkan sunnah. Nah, kalau Imam Haddad, Imam Abdullah bin Husain bin Tahir dalam Sulamut Taufik, itu kategori murtad, dalam kategori murtad ucapan. Ya, itu murtad, alhamdulillah. Nah, jadi kalau ini sunnah, jangan sesekali mengatakan ini sunnah atau ini kan cuma sunnah. Nah, jangan, itu kesannya meremehkan. Tapi bersungguh-sungguhlah untuk bisa melaksanakan perkara sunnah. Apa itu? Kalau kita lihat nih di rumah, ya satu, kalau mau masuk rumah baca salam, itu sunnah Nabi SAW. Terus kita melihat ke anak kita, bagaimana keadaannya ketika dia makan dan minum dan seterusnya. Nah, di situ ada sunnah Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai meninggalkan sunnah. Khawatir ada pernyataan dari Imam Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak mengatakan, Abdullah bin Mubarak mengatakan, man tahawana bis sunan, ya,
Uqiba man tahawana bil adab. Siapa yang meremehkan adab? Ya. Uqiba bihirmatis sunan. Siapa yang meremehkan adab, Allah akan halangi orang tersebut untuk tidak bisa menjalankan sunnah. Tuh, ya. Sebabnya orang itu tidak bisa melaksanakan sunnah, tidak bisa sholat duha, tidak bisa siwak, tidak bisa sholat tahajud, nggak bisa baca Quran. Sebab diantaranya apa? Melecehkan masalah masalah adab. Tuh, jangan disangka yang namanya adab itu biasa-biasa saja.